Halo semua, selamat datang kembali di channel Celoteh Donghua. Kali ini Mimin akan menceritakan alur cerita novel, Battle Through the Heavens Part 158. Chapter 1051-1054. Salam dari Mimin Celoteh Donghua. Tanaman hijau subur, menutupi lembah yang sangat besar. Kadang-kadang, pohon maple merah api dapat ditemukan bercampur, membuatnya sangat menenangkan mata. Ada lapangan luas, yang dibangun dari bebatuan gunung berwarna merah tua di tengah lembah. Bagian tengah alun-alun memiliki panggung batu, yang tingginya lebih dari 100 kaki. Ada cukup banyak sosok manusia saat ini di sekitar alun-alun ini. Kebanyakan orang memakai baju merah. Jelas, mereka adalah murid dari Burning Flame Valley. Ada platform yang agak tinggi terletak di sisi lain alun-alun. Tingginya mungkin tidak sebanding dengan panggung yang menjulang tinggi di alun-alun, tapi secara kebetulan bisa mengabaikan keseluruhan tempat. Pemandangan dari tempat itu sangat bagus. Pada saat ini, cukup banyak orang berdiri di platform ini dengan tangan di belakang punggung. Jika seseorang memeriksanya dengan cermat, mereka akan melihat bahwa mereka adalah yang disebut Grandmaster Alchemist dari aula besar tadi. Suara angin yang bertiup kencang muncul di tengah percakapan pribadi yang terjadi di alun-alun. Segera, 4 sosok bergegas dari kejauhan dan dengan lembut mendarat di atas panggung batu. Sosok mereka diturunkan menjadi kepala lembah dari Burning Flame Valley, Tang Zhen, wanita berpakaian merah bernama Huo Er, Xiao Yan, dan Elder Eksternal Menara Pil, Grandmaster Huan. Munculnya Tang Zhen menyebabkan percakapan pribadi di sekitar alun-alun melemah. Semua murid dari Burning Flame Valley yang hadir tahu bahwa Tang Zhen akan bergandengan tangan dengan 2 Grandmaster Alchemist untuk memperbaiki pil obat. Secara alami, mereka tidak berani membuat suara apapun secara acak, takut mereka akan mengganggu penyempurnaan pil obat. Tang Zhen mendarat, tatapannya perlahan menyapu ke sekelilingnya. Setelah itu, dia menoleh dan menatap Xiao Yan dan Grandmaster Huan. Dia tersenyum saat bertanya, apakah kalian berdua sudah siap? Xiao Yan dan Grandmaster Huan mengangguk ketika mereka mendengar pertanyaannya. Pil obat yang ingin saya perbaiki kali ini disebut pil Bodhisattva Api. Ini adalah pil obat tingkat 7 kelas tinggi. Ini adalah bagian dari formula obat. Kalian berdua akan mendapatkan satu. Yang perlu Anda lakukan hanyalah mengikuti petunjuk pada formula obat, selama penyempurnaan dan melakukan tugas yang dialokasikan. Tang Zhen melambaikan tangannya, dan 2 gulungan terbang ke Xiao Yan dan Grandmaster Huan. Keduanya buru-buru menerima gulungan itu. Setelah itu, mereka segera memasukkan kekuatan spiritual mereka ke dalamnya, dengan cepat mengingat formula obat di pikiran mereka. Setelah sekitar 10 menit atau lebih, Xiao Yan akhirnya membuka mata tertutupnya dengan lambat. Formula obat yang dicatat dalam gulungan itu tidak lengkap. Hanya ada sebagian. Kemungkinan Tang Zhen tidak ingin membiarkan mereka berdua mempelajari formula obat lengkap. Namun, Xiao Yan tidak keberatan. Formula pil obat tingkat 7 sangat langka. Bagaimana mungkin memberikannya secara acak kepada orang lain? Namun, hanya sebagian dari pil obat sudah sangat rumit. Saya bertanya-tanya seberapa rumit formula lengkapnya. Sungguh layak berada di tingkat 7 tingkat tinggi. Meskipun Xiao Yan hanya melihat sebagian dari formula obat, dia bisa samar-samar mengatakan kesulitan memperbaiki pil obat ini. Apakah kalian berdua sudah selesai membaca? Tang Zhen tersenyum dan bertanya, setelah melihat Xiao Yan dan Grandmaster Huan membuka mata mereka. Keduanya mengangguk. Sepertinya memurnikan pil obat ini akan membutuhkan waktu yang lama. Karena itu, Anda berdua harus siap mental. Jangan biarkan kecelakaan terjadi di tengah jalan. Ekspresi Tang Zhen sedikit serius ketika dia berbicara. Dia sangat menghargai kehalusan pil ini. Jika gagal, itu akan menghasilkan pukulan yang cukup besar baginya. Xiao Yan dan Grandmaster Huan sama-sama orang yang berpengalaman. Mereka dengan jelas menyadari hal ini dan tidak membuat keberatan. Aku yang dulu bukanlah seorang alkemis, dan tidak memiliki kendali yang tepat atas kekuatan spiritualku, seperti kalian berdua. Makanya, saya akan melakukan penyempurnaan bahan obat. Namun, penggabungan bahan obat akan bergantung pada kalian berdua. Tang Zhen menunjuk kedua sisi setelah berbicara. Ada 2 kursi batu di sana. Jika tidak ada masalah, silakan duduk. Xiao Yan dan Grandmaster Huan bertukar pandang. Mereka tersenyum dan mengangguk satu sama lain. Setelah itu, tubuh mereka bergerak dan mereka muncul di kursi batu. Setelah itu, keduanya duduk. Kaki Tang Zhen menekan ke tanah, setelah melihat bahwa mereka berdua telah duduk. Tubuhnya muncul di atas kursi batu di sisi lain. Dengan pandangan sekilas ke wanita berpakaian merah di sampingnya, dia memerintahkan dengan suara yang dalam, Huo Er, jangan biarkan siapapun mengganggu kami selama periode perbaikan pil ini. Ya, ayah.
Wanita berpakaian merah bernama Huoer menurunkan dagunya sedikit. Matanya yang cantik menyapu dan melirik Xiao Yan. Setelah itu, dia melompat turun dari panggung batu, dan mulai mengatur murid-murid dari Sekte Api Pembakaran, memperketat pertahanan area ini. Setelah mengatur semuanya dengan tepat, ekspresi Tang Zhen berangsur-angsur berubah serius. Dia melambaikan lengan bajunya dan orang bisa melihat, barang besar terbang keluar dari cincin penyimpanannya. Setelah itu, ia mendarat dengan keras di tengah panggung batu. Bobotnya yang berat menyebabkan panggung batu sedikit bergetar. Xiao Yan dan Grandmaster Huan melihat kuali obat setinggi 10 kaki ini. Kuali obat itu berwarna merah menyala. Ada banyak gambar gunung berapi yang meletus di dinding kuali obat. Gelombang aura kekerasan akan menerkam seseorang ketika seseorang meliriknya. Xiao Yan baru saja melihat kuali obat merah menyala ini, ketika dia menyadari bahwa kualitas kuali obat ini kemungkinan tidak lebih buruk dari kuali 10.000 binatang. Mountain Melting Cauldron. Ini adalah sesuatu di peringkat kuali surgawi. Itu tiba-tiba dipegang di tangan kepala lembah Tang. Bagaimana hal itu membuat seseorang merasa iri? Grandmaster Huan melihat kuali merah menyala ini. Tatapan iri di matanya sangat padat. Saya hanya menemukannya melalui keberuntungan saat itu. Tang Zhen tersenyum. Setelah itu, dia melambaikan lengan bajunya sekali lagi. Seseorang bisa segera melihat bahan obat yang padat, terus-menerus terbang keluar dari cincin penyimpanannya. Setelah itu, mereka bertahan di udara di atas panggung batu ini. Dari kelihatannya, setidaknya ada ratusan. Aroma obat yang pekat menyebar saat ramuan obat ini muncul. Jelas, itu bukan barang biasa. Persyaratan banyak bahan obat untuk menyempurnakan pil bodhisattva api ini, memang memenuhi reputasinya sebagai pil obat tingkat tinggi 7. Ekspresi Tang Zhen menjadi semakin serius setelah bahan obat ini dipanggil. Dia mengepalkan tangannya dan nyala api berwarna perak melonjak. 9 naga api berenang di dalamnya, memancarkan kekuatan naga yang mengejutkan. Grandmaster Huan, konsumsilah pil obat ini. Ini akan memungkinkan 9 naga api petir merasakan sedikit lebih dekat dengan Anda. Jadi, kamu akan bisa bertahan untuk waktu yang lebih lama. Tang Zhen melemparkan pil berwarna perak ke Grandmaster Huan. Dia segera melirik Xiao Yan dan tersenyum sambil bertanya, "Teman muda Yan Xiao, kamu tidak membutuhkan benda ini kan?" Xiao Yan mengangguk. Jiwanya dilindungi oleh Glazed Lotus Heart Flame. 9 naga api petir ini mungkin juga menjadi api surgawi, tetapi tidak dapat melakukan apapun padanya. Tang Zhen tersenyum saat melihat jawaban Xiao Yan. Dia menjentikkan jarinya dan nyala api berwarna perak itu keluar. Itu segera memasuki Mountain Melting Cauldron. Dengan suara, "Ci," itu berubah menjadi api yang ganas. 9 naga api kecil di dalamnya dengan cepat mengembang. Setelah itu, naga membuka dan menutup mulutnya, saat mereka berenang di dalam kuali obat, menyemburkan banyak api berwarna perak. Karena semua orang sudah siap, ayo mulai. Senyum di wajah Tang Zhen ditarik saat dia berbicara dengan sungguh-sungguh, sambil melihat api perak yang naik di dalam kuali obat. Kilatan mencolok keluar dari kedua mata Tang Zhen, saat suaranya terdengar. Kedua tangannya meraih ruang kosong. Bahan obat yang melayang di udara segera mengalir ke bawah. Setelah itu, mereka terus-menerus dilemparkan ke dalam kuali obat. Bahan obat ini baru saja memasuki kuali obat, ketika 9 naga api mengeluarkan raungan naga yang dalam dan menerkam. Segera, mereka menelannya sekaligus. Api yang menyala di tubuh mereka tiba-tiba menjadi pekat. Sementara Tang Zhen mulai memperbaiki bahan obat, Xiao Yan dan Grandmaster Huan buru-buru memfokuskan pikiran mereka. Kekuatan spiritual mereka melonjak dari antara alis mereka, dan dengan cepat memasuki kuali obat di bawah perlindungan api mereka sendiri. Keduanya merasakan suhu yang menakutkan di dalam kuali, saat kekuatan spiritual mereka memasukinya. Itu masih baik-baik saja untuk Xiao Yan, tetapi ekspresi Grandmaster Huan sedikit berubah. 9 naga api petir di dalam bahkan lebih kuat dari selama tes. Namun, beruntung Tang Zhen memberinya pil obat sebelumnya. Jika tidak, kemungkinan dia akan kesulitan bertahan untuk waktu yang lama. Kalian berdua, bahan obat gelombang pertama akan menyempurnakan penyempurnaannya. Aku akan menyerahkan masalah menggabungkan mereka kepada kalian berdua. Suara Tang Zhen tiba-tiba terdengar di samping telinga mereka, beberapa saat setelah kekuatan spiritual mereka memasuki kuali obat. Xiao Yan dan Grandmaster Huan merasakan hati mereka tegang saat mereka mendengar suaranya. Pikiran mereka membalik-balik bagian pertama dari formula obat saat mereka bersiap untuk bertindak. Sekitar 20 menit kemudian, 9 naga api di kuali obat tiba-tiba bergetar. Mulut besar mereka terbuka sebagai kelompok demi kelompok zat, yang berisi wewangian obat yang sangat padat, meludah keluar dari mulut mereka.
Zat-zat ini adalah inti kekuatan obat yang tertinggal dari bahan obat tersebut. Ada yang berbentuk pati, ada yang cair atau padat. Pada saat ini, mereka semua tertahan di dalam kuali obat. Lakukan. Kekuatan obat murni ini, yang baru saja kotorannya dihilangkan, baru saja muncul ketika suara serius Tang Zhen dengan cepat mengikuti. Xiao Yan dan Grandmaster Huan menarik napas dalam-dalam ketika mereka mendengar kata-kata Tang Zhen. Setelah itu, kekuatan spiritual mereka tersapu. Dengan pengetahuan mereka masing-masing tentang ramuan obat, mereka mulai memisahkan beberapa cairan obat yang termasuk dalam formula obat. Setelah itu, mereka menggunakan kekuatan spiritual untuk membungkus mereka. Api masing-masing melonjak keluar, dan mulai perlahan menggabungkan kekuatan obat yang dimurnikan ini, sesuai dengan instruksi pada formula obat. Dengan kekuatan spiritual Xiao Yan dan Grandmaster Huan yang menyapu, bahan obat yang tersuspensi di kuali obat benar-benar tersapu. Mereka berdua adalah alkemis veteran dengan pengalaman luar biasa. Meski baru pertama kali bekerja sama, tidak ada kekurangan yang terjadi. Tang Zhen menghela nafas lega, ketika dia melihat kedua orang ini bekerja dengan tepat tanpa membuat kesalahan. Sebuah pikiran segera terlintas di benaknya, saat kumpulan bahan obat lainnya tersedot ke dalam kuali obat. Setelah itu, dia memulai penyempurnaan sekali lagi. Di peron tak jauh dari sana, Grandmaster Alkemis buru-buru mengalihkan perhatian mereka, ketika mereka melihat penyempurnaan pil telah dimulai. Ketika mereka melihat bahwa Xiao Yan dapat dengan mudah mengikuti langkah Tang Zhen dan Grandmaster Huan, wajah mereka menjadi agak tidak wajar. Hal ini terutama terjadi pada Grandmaster Mo. Ekspresinya paling jelek. Sebelumnya, dia bahkan mengatakan bahwa Xiao Yan hanya bisa lulus ujian, karena dia mengandalkan kekuatan api surgawi. Namun, adegan saat ini hanya seperti tamparan kejam di wajahnya, karena dia dengan jelas memahami di dalam hatinya, bahwa bahkan jika dia secara pribadi bergabung dengan penyempurnaan, tidak mungkin baginya untuk mengikuti kecepatan penyempurnaan dari Tang Zhen dan alkemis tingkat 7. Mata cantik Tang Huo'er menatap tanpa berkedip ke panggung batu dari sisi alun-alun. Dia hanya menghela nafas lega saat melihat Xiao Yan tidak tampak panik. Dia segera tersenyum dan dengan lembut bergumam, sepertinya penglihatan ayah cukup tepat. Orang ini bukan orang udik negara, yang hanya tahu bagaimana membuat permintaan yang berlebihan. Namun, saya ingin tahu apakah dia akan dapat membantu ayah, berhasil menyelesaikan penyempurnaan pil ini. Penyempurnaan pil obat tingkat 7 adalah masalah yang sangat merepotkan. Pil bodhisattva api ini, menjadi pil tinggi tingkat 7 tingkat tinggi, bahkan lebih sulit untuk disempurnakan. Api berwarna perak menyala dengan cepat di dalam kuali obat, di atas panggung batu. Raungan naga rendah berulang kali dipancarkan dari dalamnya. Suhu tinggi telah menyebabkan lingkungan di sekitar panggung batu, menjadi sedikit terdistorsi. Banyak ramuan obat berlama-lama di udara di atas panggung batu. Kadang-kadang, mereka akan dilempar ke dalam kuali obat dengan lambaian tangan Tang Zhen. Setelah itu, mereka akan ditelan oleh 9 naga api di dalamnya. Namun, harus dikatakan bahwa sangat nyaman menggunakan 9 naga api petir untuk memperbaiki bahan obat. 9 naga api itu seperti 9 versi kecil kuali obat. Mereka bisa menyempurnakan bahan obat ini dengan sempurna. Tentu saja, Xiao Yan dengan jelas memahami bahwa 9 naga api ini pada akhirnya masih di bawah kendali Tang Zhen, tetapi kendalinya atas suhu nyala api telah mencapai puncaknya. Perhatiannya terbagi menjadi 9, tetapi tidak ada kesalahan sedikit pun. Orang bisa membayangkan bahwa jika Tang Zhen benar-benar memiliki kualifikasi untuk menjadi seorang alkemis, prestasinya di bidang alkemis tidak akan rendah. Xiao Yan merasa agak tidak bisa melihat melalui Tang Zhen. Dengan mengandalkan inderanya yang sangat tajam, dia bisa secara samar-samar merasakan bahwa dia adalah keberadaan yang menakutkan. Namun, sulit bagi Xiao Yan untuk merasakan apapun melalui auranya. Sepertinya sangat tepat menggunakan deskripsi, tak terduga, untuk mendeskripsikannya. Meskipun Tang Zhen adalah raksasa dengan kekuatan yang sangat menakutkan, dia cukup sopan ketika berurusan dengan orang lain. Dia tidak memiliki arogansi seorang elit Douzun. Mungkin itu karena dia memiliki karakter yang ramah atau dia menyembunyikan dirinya terlalu dalam, tetapi Xiao Yan akhirnya mempertahankan rasa takut yang sehat untuknya. Bagaimana orang biasa bisa menjadi pemimpin faksi seperti Burning Flame Valley? Ini adalah pertama kalinya, Xiao Yan mencoba kerja sama semacam ini untuk memperbaiki pil obat. Namun, tidak ada kekurangan. Pengalaman penyempurnaan pilnya tidak lebih lemah dari siapapun yang hadir. Selain itu, tugasnya adalah penggabungan sederhana dari kekuatan obat murni. Dengan kekuatan spiritualnya saat ini tidak dianggap terlalu sulit. Selain itu,
Dengan memiliki Glazed Lotus Heart Flame, dia tidak merasa terancam oleh kekuatan 9 naga api petir di dalam kuali api. Panggung batu benar-benar sunyi. Hanya suara api yang menyala yang keluar. Xiao Yan dan Grandmaster Huan menutup mata. Mereka memfokuskan pikiran mereka, dan mengendalikan kekuatan spiritual mereka di kuali obat. Cahaya hijau giok samar-samar terlihat di dalam api berwarna perak, yang menyapu seluruh kuali obat. Bagian dalam kelompok api hijau giok ini ditempati oleh kekuatan spiritual Xiao Yan. Pada saat ini, banyak jenis bahan obat, yang telah berhasil disuling, secara bertahap bergabung bersama dengan kecepatan yang sangat lambat, di bawah kendali tepatnya. Sebuah suara kecil tiba-tiba muncul dari cahaya hijau giok yang tenang. Ketika pandangan seseorang bergeser, seseorang akan melihat setetes cairan kental berwarna-warni muncul di dalamnya. Aroma obat yang pekat keluar dari cairan. Langkah merger pertama ini memakan waktu hampir 3 jam. Pil obat tingkat 7 ini memang sangat tidak praktis untuk disuling. Xiao Yan menghela nafas lembut, setelah menggabungkan banyak bahan obat ke dalam cairan kental yang berwarna-warni ini. Segera, hatinya menjadi tegang. Dia tahu bahwa ini baru permulaan. Memperbaiki pil obat tingkat 7 bukanlah sesuatu yang semudah yang dia bayangkan. Setelah merasakan kesulitan dalam memperbaiki pil obat tingkat 7 ini, Xiao Yan tanpa sadar sedikit bersukacita. Jika dia tidak beruntung memasuki kondisi misterius itu, ketika dia membantu Kailin memperbaiki pil obat di Akademi Dalam, kemungkinan besar dia tidak mungkin berhasil memperbaiki pil obat dengan keahlian alkemisnya saat itu. Sekarang dia memikirkannya, keberuntungan memang menjadi alasan utama kesuksesannya. Namun, dengan kekuatan saya saat ini, kemungkinan saya untuk sukses akan meningkat secara signifikan jika saya memperbaikinya lagi. Selain itu, saya tidak perlu menaruh harapan saya untuk memasuki kondisi misterius itu, dan kepuasan melonjak di hati Xiao Yan ketika dia memikirkan hal ini. Luar biasa dia bisa mencapai tahap ini. Teman muda Yan Xiao memang mengejutkan. Dia telah menyelesaikan merger awal dengan sangat cepat. Suara Tang Zhen tiba-tiba terdengar di samping telinga Xiao Yan. Jelas, dia sangat terkejut dengan efisiensi cepat Xiao Yan. Perlu diketahui bahwa penatua eksternal dari Menara Pil, Grandmaster Huan, belum menyelesaikan merger awal saat ini. Xiao Yan hanya tersenyum karena keterkejutan Tang Zhen. Setelah itu, dia mengirimkan suaranya, "Kepala Lembah Tang, apakah bagian kedua dari bahan obat benar-benar dimurnikan?" "Hehe, sudah menunggu beberapa saat." Tang Zhen tertawa. Sebuah pikiran terlintas di benaknya saat 9 naga api itu tiba-tiba melebarkan mulut mereka. Banyak bahan obat, yang telah menyempurnakan penyempurnaannya, sekali lagi dimuntahkan. Sebagian darinya dipisahkan, sebelum memasuki lampu hijau giok tempat kekuatan spiritual Xiao Yan berada. Pemurnian pil bodhisattva api dibagi menjadi 8 bagian. Ini baru porsi kedua. Namun, dengan Anda berdua saling membantu, kemungkinan sukses kali ini akan sangat tinggi. 8 porsi. Xiao Yan tidak bisa membantu tetapi diam-diam menjadi terdiam. Ini memang layak menjadi pil obat tingkat 7 tingkat tinggi. Xiao Yan dengan cepat memfokuskan pikirannya setelah berseru di dalam hatinya. Setelah itu, dia mulai menggabungkan bagian kedua dari kekuatan obat murni ini. Beberapa saat setelah Xiao Yan mulai menggabungkan bagian kedua, Grandmaster Xuan perlahan membuka matanya yang tertutup rapat. Hatinya cukup terguncang saat melirik Xiao Yan. Penampilan Xiao Yan benar-benar melebihi harapannya. Pemuda bernama Yan Xiao ini kemungkinan juga merupakan alkemis tingkat 7. Bakat seperti itu sangat luar biasa dan brilian. Grandmaster Huan dengan lembut menghela nafas di dalam hatinya. Kekuatan spiritualnya menyapu bagian dalam kuali obat. Dia menyedot bagian kedua dari esensi bahan obat olahan berulang kali, dan sekali lagi memulai penggabungan. Kebosanan dari pemurnian pil bodhisattva api ini agak melebihi harapan Xiao Yan dan Grandmaster Huan. Dari kelihatannya, penyempurnaan pil ini jelas merupakan tugas yang memakan waktu. Kemungkinan mereka tidak akan berhasil memperbaiki pil obat ini, jika mereka tidak punya waktu 10 hari. 10 hari penyempurnaan pil terus-menerus tanpa istirahat akan sangat melelahkan, terutama ketika mereka harus menempatkan sebagian dari perhatian mereka untuk memblokir korosi suhu tinggi 9 naga api petir. Itu menghabiskan kekuatan spiritual mereka saat mereka menggabungkan bahan obat. Xiao Yan masih baik-baik saja dalam hal ini. Namun, tubuh Grandmaster Huan samar-samar tidak dapat bertahan lebih lama lagi, setelah mencapai putaran kelima dari penggabungan bahan obat. Beruntung, dia telah menyiapkan cukup banyak bahan obat untuk memulihkan kekuatannya. Jika tidak, kemungkinan akan sangat sulit baginya untuk bertahan. Waktu berlalu dengan cepat, saat banyak bahan obat yang tersuspensi di udara di atas panggung batu secara bertahap berkurang.
Jika dihitung waktunya, penyempurnaan pil sudah mendekati hari ke-7. Selama 7 hari tersebut, ketiga orang di atas panggung batu tidak menunjukkan aktivitas sedikitpun. Satu-satunya perubahan adalah aroma obat kental yang merembes keluar dari kuali obat. Semua alkemis di platform tidak jauh dari panggung batu memandang Xiao Yan, yang telah bertahan selama hampir 7 hari. Keheningan di wajah mereka menjadi lebih padat. Setelah melihat penampilan Xiao Yan selama 7 hari ini, tidak ada lagi orang yang berani mengejeknya, karena mereka tahu jika mereka ada di tempatnya, mereka tidak akan bisa bertahan sampai sekarang. Jika saya telah menebak dengan benar, Yan Xiao ini juga harus menjadi alkemis tingkat 7. Seorang alkemis dari platform tiba-tiba menghela nafas saat dia berbicara. Semua orang tercengang ketika mendengar kata-kata ini. Mereka segera tertawa pahit. Masalah ini adalah sesuatu yang agak sulit untuk mereka terima. Mereka hanya memperoleh pencapaian ini melalui pelatihan pahit selama bertahun-tahun, namun seorang pemuda, yang tampaknya berusia 20-an, telah melampaui mereka. Mata Grandmaster Mo terkejut saat dia melihat ke panggung batu. Wajahnya menunjukkan ekspresi kalah. Saat itu, dia tampak sedikit lebih tua. Tang Huo-er berdiri dengan cantik di sisi alun-alun. Sosoknya yang tinggi sangat memikat. Matanya juga sama terfokus pada panggung batu. Kedua tangannya terkepal erat. Penyempurnaan pil telah memasuki tahap perantara. Dia berharap tidak ada hal buruk yang akan terjadi. Waktu dengan cepat mengalir di tengah harapan semua orang. Hari lain berlalu dalam sekejap mata. 8 bagian penyempurnaan pil telah mencapai langkah terakhir. Pada saat ini, ramuan obat yang telah tersuspensi di udara di atas panggung batu, dituangkan seluruhnya ke dalam kuali obat. Energi afinitas api yang kuat memenuhi sekeliling, menyebabkan udara terasa sedikit terdistorsi. Api berwarna perak di dalam kuali obat menjadi lebih ganas. Raungan naga berulang kali dipancarkan dari dalam. Setelah itu naik dengan cara yang luas dan perkasa sambil menyebar ke seluruh lembah. Ekspresi tiga kelompok Xiao Yan sangat serius saat ini. Jika mereka tidak dapat melewati penghalang ini, upaya perbaikan pil saat ini akan gagal total. Kalian berdua, aku yang dulu telah menyelesaikan penyempurnaan bahan obat. Penggabungan selanjutnya terserah kalian berdua. Mata Tang Zhen melirik Xiao Yan dan Grandmaster Huan. Ekspresinya serius saat dia menangkupkan tangannya, dan memberitahu mereka dengan suara yang dalam. Tugas yang tersisa tidak lagi membuatnya khawatir. Apakah penyempurnaan pil ini berhasil atau tidak akan tergantung pada Xiao Yan dan Grandmaster Huan. Xiao Yan dan Grandmaster Huan mengatupkan gigi dan mengangguk setelah mendengar ini. Mereka segera memfokuskan pikiran mereka. 8 lampu kecil digantung di dalam cahaya hijau giok di dalam kuali obat. Aroma obat yang lembut berulang kali menyebar dari lampu. Ini adalah cairan obat yang terbentuk setelah peleburan hampir 100 jenis bahan obat. Tugas Xiao Yan saat ini adalah menggabungkan 8 kelompok ini bersama-sama, dalam 9 hari ke depan. Jika fusinya gagal, perbaikan pil kali ini secara alami akan berakhir dengan kegagalan. Pada saat itu, dia bisa melupakan tentang Skyfire Tree Mysterious Cheng. Xiao Yan tiba-tiba mengepalkan tinjunya saat memikirkan ini. Kali ini, dia hanya diizinkan untuk berhasil. Dia tidak bisa gagal. Pikiran Xiao Yan terfokus pada 8 lampu kecil, yang tergantung di dalam cahaya hijau giok. Beberapa zat cair atau bubuk terlihat samar-samar di dalam gugus cahaya. Setelah 9 hari Xiao Yan menggabungkan semua kekuatan obat murni, 8 kelompok cairan obat murni ini, mengandung kekuatan obat dari hampir 20 bahan obat yang dikumpulkan bersama. Xiao Yan menghela nafas panjang. Dia bertukar pandang dengan Grandmaster Huan di sisi berlawanan. Keduanya segera menutup mata mereka, saat kekuatan spiritual yang agung melonjak dan memasuki kuali obat. Ekspresi serius di wajah Tang Zhen menjadi lebih jelas, saat dia merasakan tindakan keduanya. Keberhasilan atau kegagalan perbaikan pil ini, akan tergantung pada kinerja Xiao Yan dan Grandmaster Huan selanjutnya. Kekuatan spiritual Xiao Yan, dibebankan ke dalam lingkaran lampu hijau giok secara bergolak. Sebuah pikiran terlintas di benaknya, dan 2 tetes cairan berwarna-warni segera turun sebelum mulai bergabung perlahan. Riak terbentuk di permukaan setelah kontak dari 2 tetesan cairan obat ini. Ini adalah jenis perlawanan yang diciptakan, sebelum kedua jenis kekuatan obat ini digabungkan. Xiao Yan perlu menggunakannya untuk menemukan titik ekuilibrium di antara keduanya. Hanya dengan begitu dia bisa menggabungkan mereka dengan sempurna. Penggabungan semacam ini membutuhkan ketepatan ekstrim dari kekuatan spiritual seseorang. Jika terjadi kesalahan di sepanjang jalan, hal itu akan menyebabkan kegagalan merger. Kekuatan spiritual Xiao Yan berubah menjadi garis-garis kecil yang tak terhitung jumlahnya, yang tersebar di setiap inci dari 2 tetesan cairan obat.
Setiap perubahan kecil di dalamnya akan segera diperhatikan oleh Xiao Yan. Langkah pertama merger sangat merepotkan. Namun, beruntung Xiao Yan sangat berpengalaman. Selain itu, dia memiliki sejumlah besar kekuatan spiritual. Kedua jenis cairan obat ini berada di jalan buntu selama sekitar 1 jam, sementara kekuatan spiritualnya mempertahankan tekanan yang stabil. Hanya setelah jangka waktu tersebut merger benar-benar dimulai. Meskipun ini sangat lambat, itu hanya masalah waktu sebelum selesai. Waktu dengan cepat mengalir selama perbaikan yang senyap. Sekitar 3 jam kemudian, 2 tetesan cairan warna-warni akhirnya bergabung menjadi satu. Mereka berubah menjadi cairan kental berwarna cerah, yang dengan lembut digantung di dalam lingkaran cahaya hijau giok. Xiao Yan menghela nafas lega saat melihat bahwa merger telah berhasil. Sebuah pikiran melintas di benaknya, dan zat seperti bubuk berwarna hitam terbang ke bawah. Itu perlahan-lahan jatuh ke dalam cairan kental berwarna cerah. Penggabungan esensi bahan obat adalah langkah yang sangat memakan waktu. Seseorang tidak boleh merasakan sedikit pun kecemasan selama periode waktu ini. Jika tidak, sedikit kesalahan akan mengakibatkan kegagalan merger. Apalagi, itu akan menyebabkan ramuan obat yang berharga berubah menjadi limbah. Namun, beruntung semuanya berjalan dengan sangat lancar di sisi Xiao Yan, dan dia sangat berhati-hati karena kegagalan atau keberhasilan penyempurnaan pil ini akan menentukan apakah dia akan dapat memperoleh api misterius 3 api langit atau tidak. Mengikuti aliran waktu, 8 lampu kecil di dalam lingkaran lampu hijau giok perlahan bergabung di bawah kendali Xiao Yan. Tang Zhen memfokuskan matanya pada kuali obat di atas panggung batu. Setiap tindakan di dalamnya dengan cepat ditangkap dalam pikirannya. Yan Xiao ini memang luar biasa. Tidak hanya dia bisa mempertahankan kecepatan penggabungannya, tapi dia juga bisa menggabungkannya tanpa kesalahan sedikit pun. Selain itu, kekuatan spiritualnya juga sangat luas dan perkasa. Ini berkali-kali lebih kuat dari Grandmaster Huan, yang juga merupakan alkemis tingkat 7. Dengan kemampuan Tang Zhen, dia secara alami dapat mengatakan bahwa kekuatan spiritual Xiao Yan jauh lebih kuat daripada kekuatan spiritual Grandmaster Huan. Mata Tang Zhen sekali lagi beralih ke Grandmaster Huan, sementara pikiran ini melintas di hatinya. Yang akhirnya dia lihat hanyalah wajahnya yang agak pucat. Hatinya segera tenggelam. Tampaknya menggabungkan kekuatan obat dalam 9 naga api petir ini telah membuatnya lelah. Meskipun Tang Zhen khawatir, tidak ada yang bisa dia lakukan saat ini. Dia tidak bisa menggantikannya di tengah jalan. Oleh karena itu, yang bisa dia lakukan hanyalah berdoa agar Grandmaster Huan dapat bertahan sampai akhir. Karena beberapa perubahan di atas panggung batu, orang-orang yang hadir semuanya dengan jelas menyadari bahwa Tang Zhen telah menyelesaikan perannya. Sekarang, terserah Yan Xiao dan Grandmaster Huan. Jika mereka berhasil menggabungkan bagian kekuatan masing-masing obat, penyempurnaan pil kali ini kemungkinan akan berhasil. Namun, jika terjadi sesuatu pada salah satu dari mereka, kemungkinan perbaikan pil ini akan berakhir dengan kegagalan. Aku ingin tahu apakah Yan Xiao itu mampu bertahan sampai akhir. 9 hari ini sepertinya telah menghabiskan sejumlah besar kekuatan spiritualnya. Seorang Grandmaster Alkemis membelai janggutnya saat dia perlahan bertanya-tanya dengan keras. Mereka sudah bertahan sampai tahap ini. Akan sangat disayangkan jika ada kesalahan terjadi. Grandmaster Alkemis lain membuka mulutnya dan menjawab. Orang-orang di sekitarnya mengangguk dengan pikiran yang sama. Yan Xiao tidak menunjukkan tanda-tanda kelelahan. Sebaliknya, Huan Feng kekuatan spiritualnya jelas mulai melemah. Seorang lelaki tua, berdiri tepat di depan, tiba-tiba menghela nafas sambil menambahkan pikirannya. Lingkungan segera menjadi sunyi ketika semua orang mendengar kata-katanya. Ada beberapa wajah kusam di wajah semua orang. Dengan mengatakannya seperti ini, bukankah itu berarti Yan Xiao ini bahkan lebih baik daripada Grandmaster Huan? Tidak ada yang tahu harus berkata apa, begitu pikiran konyol ini melintas di hati mereka, karena lelaki tua ini adalah penatua eksternal lainnya dari Menara Pil. Penglihatannya jauh lebih besar dari semua penglihatan mereka. Karenanya, tidak ada dari mereka yang berani membuka mulut dan menanyainya. Namun, mereka masih bergumam dalam hati mereka. Jelas, mereka tidak terlalu mempercayainya. Orang tua itu terlalu malas untuk peduli dengan mentalitas orang-orang ini. Matanya menatap panggung batu dan sedikit ekspresi khawatir muncul di matanya. Berdasarkan indranya, kekuatan spiritual Huan Feng memang melemah. Semuanya akan menjadi sangat buruk jika ini terus berlanjut. Semoga dia bisa bertahan. Memperbaiki pil obat tingkat tinggi 7 memang sedikit terlalu melelahkan bagi Huan Feng. Waktu mengalir dengan cepat selama merger ini. Penggabungan kekuatan obat Xiao Yan dan Grandmaster Huan secara bertahap mencapai akhir.
Di bawah jumlah mata yang tak terhitung jumlahnya, energi alam di panggung tinggi secara bertahap menjadi liar dan kejam. Dalam menghadapi kekerasan ini, aroma obat yang sangat pekat diam-diam menyebar, menyebabkan perhatian siapapun yang mengendusnya menjadi fokus. Tang Zhen dan semua orang menjadi lebih terjaga saat mereka merasakan perubahan di panggung tinggi. Apakah merger oleh kedua orang ini akan selesai? Ekspresi Xiaoyan tidak berubah di hadapan banyak mata cemas yang fokus padanya. Dia tidak berani menenangkan pikirannya sedikit pun. Setelah penggabungan yang lama ini, wajah ini memiliki seutas benang putih pucat yang samar. Namun, ini tidak terlalu serius. Di sisi lain, kondisi Grandmaster Huan jauh lebih buruk. Wajahnya menjadi putih seluruhnya. Namun, dia masih terus mengatupkan giginya dengan erat tanpa menyerah. Gabungkan. Saat kepadatan aroma obat di panggung tinggi meningkat, Xiaoyan dan Grandmaster Huan membuka mata mereka pada waktu yang hampir bersamaan. Mulut mereka mengeluarkan teriakan saat segel tangan mereka dengan cepat berubah. Setelah perubahan segel tangan mereka, kekuatan spiritual dalam kuali obat juga berubah. Setelah perubahan segel tangan mereka, kekuatan spiritual dalam kuali obat juga berubah. Tekanan melonjak dan menggabungkan semua cairan obat menjadi satu. Cahaya hijau dan merah tiba-tiba melonjak di dalam kuali obat saat mereka bergabung. Mereka seperti pilar cahaya karena tingginya mencapai 100 meter. Kedua gelombang wewangian obat telah mencapai batas kepadatannya saat cahaya kuat melonjak. Pada saat ini, semua orang yang hadir mengungkapkan ekspresi gembira. Apakah merger berhasil? Hati tegang Tang Huo'er akhirnya rileks saat dia berdiri di tepi alun-alun. Senyum memikat juga muncul di wajahnya yang cantik. Tang Zhen tiba-tiba berdiri di atas panggung batu saat ini. Kegembiraan di wajahnya sulit disembunyikan. Namun, dia bukanlah orang yang sembrono. Dia tahu bahwa penyempurnaan pil masih belum berhasil sepenuhnya. Dia menangkupkan tangannya ke Xiaoyan dan Grandmaster Huan. Dia berkata, bahan obat telah digabungkan seluruhnya. Selanjutnya akan menjadi formasi pil terpenting. Xiaoyan sedikit memiringkan kepalanya. Dia melirik Grandmaster Huan. Dia tanpa sadar terkejut saat melihat ekspresi pihak lain. Dia bertanya dengan agak ragu-ragu, Grandmaster Huan, bisakah kamu melanjutkan? Huan Feng menguatkan perhatiannya setelah mendengar kata-kata Xiaoyan. Dia melambaikan tangannya dan tertawa, tenang. Meskipun dia berbicara dengan cara ini, ekspresinya tidak terlalu meyakinkan. Namun demikian, karena Grandmaster Huan mengatakan ini, Xiaoyan secara alami tidak dapat mengatakan apa-apa lagi. Jika dia tidak memiliki Glazed Lotus Heart Flame untuk melindungi tubuhnya, kemungkinan dia akan berakhir dalam keadaan yang sama seperti Huan Feng. Tang Zhen juga merasakan bahwa kondisi Huan Feng tidak tepat. Namun pada saat ini, dia tidak punya waktu untuk memikirkan hal lain. Yang bisa dia lakukan hanyalah mengatupkan giginya dan berkata, silakan lanjutkan. Jika kekuatan obat yang digabungkan dibiarkan terlalu lama, itu pada akhirnya akan mempengaruhi kemungkinan berhasil memurnikan pil. Xiaoyan dan Grandmaster Huan mengangguk. Mereka menghirup udara dalam-dalam dan segel tangan mereka berubah. Orang bisa melihat cahaya hijau merah di dalam kuali obat tiba-tiba membumbung tinggi. Segera, itu berubah menjadi dua cahaya pelangi yang muncul di depan mata semua orang. Kedua cahaya ini bertabrakan dengan keras di tengah kuali obat. Bang! Dua tetesan cairan, yang telah terbentuk dari kekuatan obat dari hampir 100 jenis bahan obat, mengeluarkan suara yang dalam saat mereka bertabrakan. Segera, riak energi melingkar dan luar biasa kuat meletus dari mereka. Riak itu bertabrakan dengan dinding kuali obat, mengeluarkan suara, bang-bang, yang jelas. Karena kekuatan spiritual dicampur dengan cairan obat, Xiaoyan mengeluarkan erangan selamat tabrakan ini. Tubuhnya juga sedikit bergetar. Grok. Xiaoyan mampu menahan kejutan energi ini, tetapi Grandmaster Huan, yang saat ini berada di batas kemampuannya, muncul seperti sedotan terakhir yang menyebabkan unta runtuh. Wajahnya segera menjadi pucat putih, saat seteguk darah segar dimuntahkan dengan liar. Seluruh tempat segera menjadi sunyi, ketika semua orang melihat ke arah Grandmaster Huan, yang tiba-tiba meludahkan darah dan pingsan. Senyum yang baru saja muncul di wajah Tang Zhen dan Tang Huo'er perlahan menegang. Semua orang tahu konsekuensi macam apa yang akan terjadi, jika sesuatu terjadi pada alkemis saat ini. Apakah masih akan gagal? Tang Zhen bergumam pada dirinya sendiri. Wajahnya tampak menjadi jauh lebih tua dalam sekejap. Di luar alun-alun, wajah Tang Huo'er juga menjadi seputih salju. Samar-samar kesedihan terlihat di matanya yang cantik. Apakah ini berarti takdir telah menentukan akhir hidupnya? Xiaoyan tercengang saat dia menatap Grandmaster Huan, yang telah pingsan. Dia dengan cepat pulih sesaat kemudian.
Tatapannya tiba-tiba beralih ke kuali obat. Jika penyempurnaan pil ini akhirnya gagal, dia bisa melupakan tentang perubahan misterius tiga misterius Skyfire. Akankah semua usahanya benar-benar sia-sia pada saat-saat terakhir ini? Keengganan dan ekspresi kejam segera melonjak ke matanya ketika dia memikirkan ini. Seluruh alun-alun sunyi. Mata semua orang membawa penyesalan yang tak tertandingi saat mereka memandang Grandmaster Huan yang pingsan di tanah. Setelah bertahan selama 10 hari, tidak ada yang menyangka bahwa itu akan berakhir dengan kegagalan di saat-saat terakhir. Dua sinar merah hijau berinteraksi satu sama lain di dalam kuali obat. Aroma obat yang kaya tersebar di seluruh alun-alun. Namun, hal itu tidak lagi membuat orang merasa rileks seperti sebelumnya. Sebaliknya, semua orang merasa hati mereka menjadi sangat berat. Mata Tang Zhen kusam saat dia melihat kuali obat. Ekspresinya yang kalah tak tertahankan untuk dilihat. Orang seperti raksasa mengungkapkan emosi seperti itu. Benar-benar memilukan. Di tepi alun-alun, wajah cantik Tang Huo'er juga memutih. Sesaat kemudian, dia tersenyum sedih. Tubuh indahnya sedikit terhuyung. Beberapa murid dari Burning Flame Valley di belakangnya buru-buru melangkah maju untuk mendukungnya. Seluruh alun-alun benar-benar sunyi. Suasana khusyuk itu menyebabkan semua orang merasa sangat tertekan. Tidak ada yang berani membuka mulut untuk berbicara saat ini. Suasana hening dan bertekanan berlanjut untuk beberapa saat, sebelum suara rendah dan dalam tiba-tiba terdengar, memecah keheningan yang menekan dari alun-alun seperti yang terjadi. Kepala Lembah Tang, bolehkah saya melanjutkan penyempurnaan? Meskipun Tang Zhen dalam keadaan putus asa, dia tanpa sadar mengangkat kepalanya, karena terkejut ketika dia mendengar kata-kata ini. Dia melihat wajah serius Xiao Yan sebelum sedikit melebarkan mulutnya. Beberapa harapan tiba-tiba melonjak dari keputusasaan di hatinya. Teman muda Xiao Yan, apakah kamu dapat memperbaiki pil bodhisattva api ini sendirian? Xiao Yan perlahan menggelengkan kepalanya. Mereka benar-benar menganggapnya terlalu tinggi. Bahkan dengan dirinya saat ini, kemungkinan besar ada kemungkinan sukses yang sangat rendah ketika memperbaiki pil obat tingkat tinggi 7. Namun demikian, itu setidaknya lebih baik daripada hanya duduk dan tidak melakukan apa-apa. Jika kita lanjutkan penyempurnaan, mungkin masih ada peluang. Namun, jika kita menyerah sekarang, kita akan benar-benar gagal. Mata Xiao Yan menatap Tang Zhen. Matanya memiliki kekuatan seorang anak muda. Pengalamannya selama bertahun-tahun ini telah menciptakan karakter tangguh Xiao Yan. Dia jarang menyebutkan kata-kata menyerah. Jika dia menyerah di tengah-tengah 20 tahun lebih pelatihan ini, kemungkinan dia tidak akan bisa melarikan diri dari sampah klan Xiao, apalagi mencapai tahap dia saat ini. Hati Tang Zhen sedikit terguncang saat dia merasakan mata panas dan panas dari Xiao Yan. Tatapannya beralih ke cahaya hijau merah yang dipancarkan dari kuali obat. Setelah beberapa saat ragu-ragu, dia akhirnya mengatupkan giginya dan berbicara dengan suara yang dalam. Teman muda Yan Xiao, karena kamu mengatakannya seperti ini, silakan lanjutkan. Tidak ada yang akan menyalahkanmu meskipun akhirnya gagal. Senyuman muncul di wajah Xiao Yan ketika dia mendengar jawaban Tang Zhen. Setelah itu, dia sedikit mengangguk. Kepala Lembah Tang, tolong bantu lindungi aku. Jangan izinkan siapapun mengganggu saya. Saya akan mencoba yang terbaik. Nasib akan menentukan apakah saya akhirnya berhasil. Xiao Yan berbicara dengan cara yang serius. Dia segera menutup matanya perlahan, dan segel yang dibentuk oleh tangannya dengan cepat berubah. Kekuatan spiritual di antara alisnya menyapu tanpa ditahan. Segera, itu seperti gelombang tak berujung, saat melonjak ke dalam kuali obat berwarna merah menyala. Tang Zhen menegakkan tubuhnya sedikit saat melihat Xiao Yan mulai beraksi. Ekspresi putus asa di wajahnya dengan cepat ditarik. Tubuhnya berangsur-angsur naik ke langit, sementara matanya yang tegas menyapu sekelilingnya. Akhirnya, dia memerintahkan dengan suara yang dalam, mulai sekarang, tidak ada yang diizinkan masuk kemanapun dalam jarak 100 kaki dari panggung batu. Hati para murid dari Burning Flame Valley dingin menggigil, ketika mereka merasakan ketegasan dalam kata-kata Tang Zhen. Segera, mereka menangkupkan tangan dan menjalankan perintah. Setelah itu, mereka secara bertahap mundur tanpa menimbulkan suara sedikitpun. Semua Grandmaster Alkemis di peron tercengang ketika mereka melihat adegan ini. Mulut mereka tanpa sadar terbuka setelah memahami sesuatu. Bahwa Yan Xiao benar-benar berpikir untuk memurnikan pil bodhisattva api sendirian. Meskipun hanya langkah pembentukan pil terakhir yang tersisa dalam penyempurnaan pil ini, itu pasti bukan sesuatu yang bisa dia capai. Harus diketahui, bahwa seseorang yang bisa memperbaiki pil obat tingkat tinggi 7 cukup langka bahkan di menara pil. Meskipun semua orang tidak percaya, mereka tidak berani membuka mulut secara acak,
setelah melihat ketegasan wajah Tang Zhen di langit. Yang bisa mereka lakukan hanyalah menyembunyikan keraguan mereka jauh di dalam hati mereka. Wajah Xiao Yan memiliki kesungguhan yang tidak pernah terlihat sebelumnya saat dia berdiri di atas panggung batu. Kekuatan spiritualnya mengendalikan setiap inci kuali obat. Itulah mengapa dia bisa merasakan aspek menakutkan dari pil obat tingkat tinggi 7. Kekuatan obat yang terkandung di dalamnya telah mencapai tingkat yang menakutkan. Bahkan bisa menyebabkan energi alam sekitar berfluktuasi. Jika bukan karena Mountain Melting Cauldron ini, sepertinya energi alam eksternal akan menjadi tidak teratur. Kekuatan spiritual dicurahkan dan benar-benar membungkus cahaya hijau merah di dalam kuali. Segera, itu terpisah menjadi string energi yang tak terhitung jumlahnya, yang perlahan-lahan bergabung menjadi 2 kelompok cahaya. Kekuatan spiritual baru saja menginvasi 2 kelompok cahaya, saat tubuh Xiao Yan tiba-tiba bergetar. Tetesan kental hijau dan merah mungkin kecil, tapi mengandung kekuatan 100 bahan obat langka. Apalagi, semua ramuan obat ini telah tumbuh dalam jangka waktu yang lama. Saat ini, kekuatan obat mereka telah digabungkan. Ini cukup untuk mengetahui seberapa padat kekuatan obat dalam 2 tetesan cairan kental ini. Mungkin itu karena 2 cairan kental yang bersentuhan, tapi kekuatan obat di dalamnya tampak sangat liar dan ganas. Sangat sulit bagi penggabungan untuk dilanjutkan. Selain itu, kekuatan obat yang liar dan ganas memancarkan rasa jijik yang berusaha untuk mendorong pihak lain. Xiao Yan terdiam sesaat, sebelum dia menemukan bahwa kekuatan obat dalam 2 tetesan cairan obat tidak menunjukkan keterbelakangan. Sebaliknya, mereka menjadi lebih intens. Kesenjangan di antara mereka juga perlahan tumbuh. Jika ini terus berlanjut, lupakan penggabungan, bahkan membuat mereka melakukan kontak akan menjadi tugas yang sangat sulit. Masalah yang merepotkan ini adalah sesuatu yang ditemui Xiao Yan untuk pertama kalinya, selama bertahun-tahun penyempurnaan pil obat ini. Itu tidak merepotkan bahkan ketika dia sedang memperbaiki pil saat itu di Akademi Dalam. Tentu saja, itu karena Xiao Yan telah memasuki kondisi misterius saat itu. Saat ini, dia tidak memiliki keberuntungan seperti itu. Jadi, dia hanya bisa mengandalkan kemampuannya sendiri. Melanjutkan dengan cara ini juga bukanlah solusi. Xiao Yan menghela nafas dalam-dalam, saat dia merasakan perlawanan intens ditransmisikan dari kekuatan spiritualnya, yang membungkus 2 tetesan cairan. Sebuah pikiran terlintas di benaknya, dan seseorang bisa merasakan kekuatan spiritual, yang meresap ke dalam kuali obat, melonjak keluar. Akhirnya, dengan gila-gilaan menekan 2 tetesan cairan. Bang! Suara yang dalam dan serius terdengar di dalam kuali obat. Di bawah kekuatan penuh dari penindasan spiritual Xiao Yan, 2 tetesan hijau merah, yang baru saja berpisah, disatukan dengan kejam. Namun, akibatnya mereka tidak menjadi tenang. Sebaliknya, pembalasan yang lebih ganas meletus sesaat kemudian. Gelombang demi gelombang riak energi yang luar biasa dahsyat, menyebar dari 2 tetes cairan. Setiap kali mereka bertabrakan dengan kekuatan spiritual Xiao Yan, mereka akan menyebabkan tubuhnya sedikit gemetar. Setelah bertahun-tahun mengkonsumsi pil yang bagus, saya tidak percaya bahwa saya tidak dapat menyelesaikan 2 hal kecil untuk Anda hari ini. Xiao Yan juga sedikit marah dengan pembalasan energi cair. Hatinya berubah lebih ganas, dan kekuatan spiritual yang agung dalam kuali obat segera diaglomerasi menjadi bentuk spiral. Itu mulai berputar dengan liar. Mengikuti transformasi kekuatan spiritual menjadi spiral berputar cepat, tekanan darinya tiba-tiba melonjak. Cairan hijau dan merah perlahan-lahan melakukan kontak di tengah tekanan dahsyat ini. Setelah itu, mereka diremas dengan paksa. Sebuah pikiran terlintas di benak Xiao Yan, saat kedua tetesan cairan ini diremas bersama. Tekanan yang melonjak segera berkurang. Pada saat yang sama, api hijau giok muncul entah dari mana, menelan cairan berwarna hijau merah. Peningkatan dan pengurangan tekanan serta pelepasan nyala api, dikontrol dengan sempurna oleh Xiao Yan. Jika ada kesalahan yang terjadi selama periode waktu ini, itu akan mengakibatkan hilangnya beberapa kekuatan obat, dan pada akhirnya akan mengurangi kemungkinan berhasil memurnikan pil. Meskipun Xiao Yan telah meremas 2 tetesan cairan bersama-sama, itu juga menghabiskan kekuatan spiritual Xiao Yan. Namun, dia saat ini tidak mempertimbangkan semua ini. Kekuatan spiritualnya terus-menerus dimasukkan ke dalam cairan hijau merah. Setelah itu, dia menangkap semua perubahan kecil di dalamnya. Dari sini, dia mulai mengontrol tekanan dan suhu nyala api dengan hati-hati. Ada keheningan total di luar panggung batu. Tang Zhen melihat tubuh Xiao Yan yang gemetar. Akibatnya, hatinya terangkat ke tenggorokannya, terutama saat melihat ekspresi Xiao Yan berangsur-angsur pucat. Bahkan dengan ketenangan Tang Zhen, dia tidak bisa menahan detak jantungnya meningkat. Namun,
Beruntung gemetar tubuh Xiao Yan tidak berlanjut lama, sebelum berangsur-angsur tenang. Pada saat ini, Tang Zhen merasakan nyala api hijau giok tiba-tiba muncul di dalam kuali obat. Matanya melihat ke atas, dan dia melihat cairan hijau merah perlahan berputar di dalam api. Bahkan ada tanda-tanda samar dari cairan yang mengeras. Adegan ini tidak asing bagi Tang Zhen. Dia tahu bahwa ini adalah cikal bakal pembentukan pil. Detak jantungnya tiba-tiba bertambah cepat. Ekspresi bersemangat juga tanpa sadar muncul di wajahnya. Dia tidak pernah menyangka Xiao Yan mengandalkan kemampuannya sendiri untuk menyelesaikan langkah terakhir. Tang Zhen mungkin melihat semua dalam masalah yang mudah dan santai dari luar, tetapi Xiao Yan telah berusaha keras untuk itu. Jika kekuatan spiritualnya tidak jauh melebihi para alkemis dari tingkat yang sama, dia pasti tidak akan dapat menyelesaikan tugas yang begitu sulit. Meskipun ini masalahnya, itu juga menyebabkan jiwanya yang perkasa, secara bertahap menunjukkan beberapa tanda melemah. Xiao Yan menghirup udara di dalam hatinya. Dia dengan paksa menekan perasaan lemah di dalam jiwanya, dan dia memfokuskan pikirannya pada pengendalian suhu api dan tekanan spiritual. Di bawah pembakaran berulang dari api hijau giok, dan penekanan kekuatan spiritual moderat, cairan hijau merah secara bertahap memadat. Keheningan di dalam alun-alun berlanjut sepanjang siang dan malam. Selama periode waktu ini, tempat itu sangat sunyi. Bahkan tidak ada suara sedikit pun yang muncul. Namun, tidak ada yang tersisa selama periode waktu ini. Mata semua orang terfokus pada panggung batu. Semua orang benar-benar ingin tahu, apakah pemuda yang sangat muda ini dapat menyelesaikan langkah terakhir ini atau tidak. Sinar cahaya pagi tiba-tiba tersebar dari langit, dan memecah kegelapan malam di lembah pegunungan. Energi alami di dalam Burning Flame Valley yang sangat besar, tiba-tiba mulai berfluktuasi begitu sinar cahaya pagi ini muncul. Tang Zhen, yang duduk bersila di atas panggung batu, tiba-tiba membuka matanya. Tatapannya menunjukkan kegembiraan liar saat dia melihat ke tengah panggung batu. Aroma pil tiba-tiba tersebar dari kuali obat. Gemuruh. Awan gelap tiba-tiba muncul di langit tanpa peringatan terlebih dahulu, saat Tang Zhen membuka matanya. Petir bergulir di dalam awan gelap. Ular perak mengalir kemana-mana, menghasilkan suara yang mengejutkan dan kuat saat mereka bergerak. Itu tadi alur cerita novel, Battle Through the Heavens Part 158. Sampai jumpa lagi di video Mimin selanjutnya. Dan jangan lupa di subscribe ya. Salam dari Mimin Celoteh Donghua.